Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kana bi 'abdihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fi samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ke-27 ini kita bisa bertemu kembali di Majelis Ta'limur Rahman. Semoga kita semua diberikan fadilah keutamaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan materi pengajian malam kemarin masih membahas masalah pembatalan puasa. Yang nomor 7 yaitu haid, khusus untuk perempuan. Datangnya darah bulanan dengan keadaan sehat disebut haid. Maka ketika seorang perempuan haid, maka secara otomatis batal puasanya, tidak boleh melaksanakan puasa dan wajib diqadha pada hari berikutnya. Nah, berbeda lagi dengan darah-darah istihadhah, darah penyakit. Contoh, paling sedikitnya haid ukuran 24 jam. Paling banyaknya haid itu ukuran 15 hari 15 malam. Lebih dari itu istihadhah. Walaupun adalah keluar baik, tapi tetap harus melaksanakan puasa karena bukan disebut darah. Nah, terus berikutnya nifas, nomor ke-8 nih, nifas khusus untuk perempuan. Nifas walaupun bukan dari melahirkan, keluarnya alaqah, getih, darah gumpal atau mudghah, daging gumpalan daging, nah, keguguran segala macam ya. Dengan nifas maka tidak diperbolehkan berpuasa. Tapi khusus dan berikutnya wiladah, masih termasuk wiladah, haid, wiladah dan nifas itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa secara syar'i. Tapi perlu diperhatikan untuk kaum wanita, kaum awam yang sedang haid, nifas dan wiladah tetap harus menghargai, menggantungkan bulan suci Ramadan, bulan sangeuna ya, Ramadan, mengagungkan, mendapatkan pahala yang luar biasa. Pembatalan berikutnya insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim, mengenai keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Masih sangat banyak sekali, tidak ada henti-hentinya. Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa. Bahkan dari hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintah malaikat pencatat amal kebagusan pada bulan Ramadan, pencatat amal kebagusan dan keburukan. Malaikat pencatat amal, malaikat tahu? Rohim hanya mencatat amal kebagusannya saja, tidak mencatat amal keburukan, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena keagungan bulan Ramadan. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus berikutnya kita berbicara masalah puasa. Puasa memiliki 3 derajat. Puasa memiliki 3 tahapan. Puasa memiliki 3 pangkat. Yang pertama puasa awam atau puasa am.
kedua puasa khawas, puasa khos sama puasa khawasul khas, puasa khosul khos. Nah, yang pertama puasa am. Am itu kan bulan Ramadan. Am itu puasa orang biasa. Puasa istimewa, orang khusus. Puasa puasa orang khusus dari khusus, puasa teristimewa. Jadi itu ada 3 puasa: orang biasa, puasa orang istimewa, puasa orang teristimewa. Ya, kayak martabak segala macam istimewanya. Nah, kita bahas puasa awam itu seperti apa. Maka wafat yang qadha syahwat, menahan keinginan perut dan farjinya, larangannya dari melaksanakan syahwat. Dalam artian menahan lapar dan haus plus jima. Itu puasa orang am, puasa orang biasa. Makan, tidak minum, tidak berjima. Itu puasa luar biasa. Terus yang kedua, puasa orang yang istimewa. Puasa istimewa yaitu ini adalah puasa orang yang solehin, puasa orang-orang yang soleh. Maka caranya bagaimana? Menahan semua anggota badannya dari melaksanakan perbuatan dosa. Menahan semua anggota badannya, mulut, hidung, segala macamnya dari menahan dari melakukan perbuatan dosa. Maka tidak akan sempurna puasa ini terkecuali dengan mendawamkan, melanggengkan, membiasakan, merutinkan 5 perkara. Berarti ada syaratnya 5 perkara. Yang pertama, pertama adalah menjaga matanya dari perkara yang tidak baik menurut syarat atau menurut agama. Jadi matanya selalu dilihatkan kepada yang baik-baik. Quran, pengajian, hadis, itu ada kena namanya. TikTok itu lewat yang dia kena. Mata selalu difokuskan untuk beribadah. Syarat pertama. Kedua adalah menjaga lisan dari ghibah. Ghibah ya, bahasa Arab yang sudah di Indonesia kaget ngerti ghibahnya. Itu. Menjaga mulut dari ghibah, menjaga mulut dari berbohong, menjaga mulut dari adu domba, menjaga mulut dari sumpah palsu. Mulut dijaga. Berarti mulut itu hanya digunakan untuk beribadah, baca Quran, zikir, baca sholawat gitu ya. Gitu luar biasanya. Karena dari itu ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala. 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa atau membatalkan pahala puasa. Ada 5 perkara. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya atau ganjarannya batal. Tidak dapat apa-apa. Pertama, berbohong. Kedua, ghibah, bergunjing, ngomongin batur, ngumpat ya. Ketiga, namimah, adu domba. Keempat, sumpah palsu. Kelima, nadhru syahwat, melihat dengan syahwat. 5 perkara yang bisa membatalkan ganjaran puasa. Ketiga, menjaga telinga dari perkara yang makruh, yang kurang baik. Telinga selalu didengarkan dengan perkara-perkara yang baik. Keempat, menjaga semua anggota badannya dari perkara yang jelek atau yang makruh, serta menjaga perutnya dari makanan subhat. Subhat itu belum jelas halal dan haramnya ketika berbuka puasa. Syarat keempat. Kali lagi syarat keempat, menjaga semua anggota badannya dari perbuatan makruh dan menjaga perutnya dari makanan subhat ketika berbuka puasa. Karena kenapa? Karena tidak ada artinya, tidak ada maknanya ketika kita berpuasa dengan mulai puasa dengan perkara makanan halal,
terus berbuka dengan perkara makanan yang haram. Buka bersahur berarti memulai puasa dengan perkara makanan yang halal, berbuka dengan makanan yang haram. Tidak ada artinya. Seperti ibarat kita membangun sebuah gedung tinggi dan menghancurkan kota tersebut. Gedung dibangun, kota dihancurkan. Terus berikutnya, maka ada yang dalam hadis tersebut dikatakan tidak sedikit seseorang yang berpuasa dari puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Ternyata lah maksiat terus ngomong pun bak kerja banyak sering kemudian apa sana ya. Kelima yaitu tidak memperbanyak makanan yang halal ketika waktu berbuka puasa. Jelas kita memiliki makanan halal dan tidak memperbanyak makanan halal ketika berbuka puasa sehingga perutnya terisi penuh dengan makanan halal. Sebenarnya dari itu yang berbentel. Karena kenapa? Ada wadah yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu perut yang terisi penuh oleh makanan. Subhanallah. 5 syarat puasa seperti itu. Dan terakhir tahapan ketiga yaitu puasa orang teristimewa. Kenapa? Ini puasa luar biasa. Ini puasa hati, puasa kolbu. Hati dan pikiran tidak memikirkan, tidak menginginkan sesuatu hal yang hina dan tidak memikirkan masalah duniawi. Pikiran hati hanya memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Secara totalitas mikirkan Allah, baik itu mikirkan baju lebaran ya, dan mikirkan tadi ya rendang kabeli tanya baju Allah ayatnya. Maka apa Quran ini? Ketika seorang yang berpuasa ini memikirkan selain Allah, maka batal puasanya. Subhanallah. Puasa yaitu puasa hati, tidak memikirkan apa-apa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini puasa apa ini hanya memikirkan Allah Subhanahu. Ini puasanya tahapan puasa para nabi dan para sholihin. Maka sesungguhnya hakikatnya dalam berpuasa itu yaitu memikirkan sepenuhnya, mentasawufkan, melakukan sesuatu hal, memikirkan semua apa yang dipikirkan, dirasakan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. 3 tahapan puasa yang kita sebutkan tadi kurangnya bermakna ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fadilah keutamaan tarawih malam ke 27 jaja yaumul qiyamati ala turtikal batal. Barang siapa yang melakukan tarawih di malam 27, maka nanti ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim cepat secepat kilat yang menyambar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fi fadla lailatul qadri wa sayyir umuri fihi minal usri ila yusri waqbal ma'adiri wa qutta anniya al-damba wal wizra ya ra'ufam bi ibadihi as-salihina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.